Entah apa yang dapat menggambarkan perasaan kakek ini pada gadis usia 17 tahun. Dan sebaliknya, si gadis juga bagaimana perasaannya pada kakek ini. Mereka bertemu tanpa sengaja, dan hubungan mereka mengalir tanpa kejelasan. Mereka setiap hari bertemu, dan si kakek menaruh perasaan sebagai pria terhadap si gadis. Dia bahkan membuat puisi terindah untuk gadisnya. Namun puisi itu diklaim hak cipta oleh orang kepercayaannya. Si gadis suka dengan puisi itu, lalu dia dengan senang hati memberikan keperawanannya pada orang yang dia sangka pencipta puisi tentang dirinya. Namun dia salah. Selamat nonton film. Inilah Amuse. Pertama kali mereka semua bertemu, si kakek heran melihat ada seorang gadis tidur di depan rumahnya. Saat Jiwo ingin membangunkan Hyung, si kakek melarangnya. Namun Hyung tiba-tiba terbangun, lalu kakek bertanya, "Mengapa kau bisa tidur di rumahku?" Hyung hanya berkata dia sudah lama ingin duduk di kursi seperti itu, dan dia bisa masuk ke rumah kakek melalui tangga yang ada di pojok tembok. Setelah itu, dia meninggalkan kakek dan Jiwo tanpa pamit. Jiwo mengurus kakek mulai dari makanan hingga kebersihan rumah. Namun Jiwo yang sudah mulai sibuk dengan novelnya yang viral mulai kewalahan untuk mengurus rumah. Beberapa hari kemudian, Jiwo berkata pada kakek kalau Hyung pernah meminta pekerjaan sambilan padanya. Dan sekarang waktu yang tepat untuk memperkerjakan Hyung untuk membantu kakek bersih-bersih rumah. Pagi itu Hyung datang ke rumah kakek. Dia lalu melakukan pekerjaannya dengan baik. Seluruh bagian rumah dia bersihkan dengan rapi. Setiap hari setelah pulang sekolah, Hyung datang ke rumah kakek untuk membersihkan. Di suatu hari kakek memperhatikan Hyung dengan gairah seorang pria. Kakek jatuh hati pada gadis itu. Hyung yang merapikan buku kakek bertanya, "Mengapa pensil kakek tumpul semua?" Dan dia berkata akan meruncingkan pensil-pensil itu. Si kakek dengan ciri khas berpuisi menjelaskan mengapa pensil itu tidak ia raut. Dari sanalah Hyung juga jatuh hati pada si kakek. Hyung kagum pada kemampuan kakek dalam menciptakan bait-bait indah di dalam puisinya. Bahkan saat di sekolahnya, Hyung masih mengingat perkataan si kakek tentang filosofi pensil. Malam hari saat hujan, Hyung datang ke rumah kakek. Di sana kakek kaget dan meminta Hyung untuk masuk. Kakek melihat wajah Hyung yang merah karena dia dipukul ibunya. Hyung meminta kakek untuk mengizinkannya tidur di sana. Kakek lalu memberikan bajunya untuk dipakai Hyung saat itu. Setelah itu, kakek mengeringkan baju sekolah Hyung yang basah. Di sana dia terpikat dengan tubuh mungil Hyung dan sesekali mencuri pandang pada bagian sensitif Hyung yang sedang rebahan di tempat tidurnya. Setelah itu, mereka berdua tidur di tempat terpisah. Namun pada pagi hari, kakek yang terbangun kaget karena dia mendapati Hyung tidur di sampingnya dan melihat ada tato temporer di dada gadis itu. Di sana dia memandangi Hyung yang pulas tertidur dengan senyuman dan naluri sebagai pria. Namun itu tidak lama karena dia mendengar Jiwo datang. Si kakek buru-buru keluar kamar dan pergi ke ruang kerjanya. Jiwo yang baru masuk rumah kaget melihat Hyung keluar dari kamar kakek. Setelah itu Jiwo bertanya, "Di mana kakek?" Hyung juga tidak tahu dan mereka lalu mencari kakek. Hyung membawakan kakek sarapan. Saat Hyung kembali ke dapur, Jiwo berusaha memperingati kakek untuk menjaga kehormatannya sebagai guru besar dan tidak boleh terlibat skandal dengan anak SMA. Si kakek yang memang tidak melakukan apa-apa kebingungan dengan perkataan Jiwo. Pagi itu mereka berjalan-jalan ke bukit. Di sana Jiwo memperingati Hyung untuk tidak menggoda kakek. Namun Hyung juga kebingungan dengan maksud perkataan Jiwo. Jiwo yang kesal mengagetkan Hyung yang duduk di tepi bukit. Di sana Hyung marah dan sedih karena dikagetkan Jiwo. Kaca cermin pemberian dari ibunya jatuh ke tebing. Dia menangis dan menyalahkan Jiwo. Kakek tanpa kata lalu turun ke jurang itu untuk mengambil cermin Hyung. Semua yang melihat kakek sangat takut kakek akan jatuh. Namun syukurlah kakek bisa selamat meraih cermin Hyung. Hyung memeluk kakek sembari berterima kasih karena kakek rela mengambil cermin kesayangannya walaupun dalam bahaya.
Beberapa hari kemudian, Hyung memasang tato temporer ke dada kakek sama seperti tato yang dilihat kakek di dadanya. Di sana kakek sempat tertidur dan bermimpi yang aneh-aneh. Dia kembali muda dan dia dan Hyung saling mencintai hingga mereka enak-enak di ruang kerja kakek. Namun mimpi itu hanya sebentar karena Hyung membangunkan kakek sembari berkata, tatonya sudah jadi. Malam harinya kakek membuat puisi tentang perasaannya pada Hyung, namun dia hanya membuatnya tanpa mempublikasikannya. Hyung berjalan menuju rumah Jiwo. Dia diminta untuk membawakan Jiwo obat sakit kepala. Namun di sana Jiwo memperingati Hyung untuk tidak menggoda kakek, karena itu bisa merusak citra kakek sebagai guru besar yang dihormati. Hyung lagi-lagi tidak mengerti maksud Jiwo. Mereka sempat berdebat yang membuat Hyung bertanya, mengapa Jiwo begitu peduli pada kakek? Jiwo lalu menjelaskan kalau kakek adalah dosennya dulu di kampus dan dia sangat menghormati kakek sebagai ayah dan guru. Olehnya itu, dia tidak mau nama baik kakek rusak hanya karena dekat dengan gadis SMA. Sebelum pulang, Hyung meminta buku novel ciptaan Jiwo. Jiwo pun memberikannya. Namun saat di rumah kakek, Jiwo bertanya pada Hyung apakah dia membaca novel itu. Hyung berkata belum karena dia sangat sibuk. Di sana Jiwo juga melarang Hyung untuk memindahkan buku-buku kakek yang ada di atas meja. Jiwo juga melarang Hyung membuang meja antik yang ada di sana. Mereka saling berebut hingga meja antik itu terjatuh. Semua isi meja itu keluar. Jiwo membereskan kertas yang berhamburan karena Hyung segera lari melapor pada kakek kalau Jiwo melarangnya bersih-bersih. Saat merapikan kertas dari dalam meja antik itu, Jiwo menemukan puisi kakek tentang kekaguman dan rasa ingin memilikinya pada Hyung. Namun Jiwo belum sempat membaca semua isinya karena kakek dan Hyung datang. Di sana Hyung mengajak kakek jalan-jalan ke kota. Kakek mengiyakan dan akan membawa Hyung jalan-jalan. Keesokan harinya kakek menunggu Hyung pulang sekolah. Setelah itu mereka berjalan-jalan dan berwisata kuliner di kota. Sementara di rumah, Jiwo mengambil puisi kakek dan mengetik ulang puisi itu sebagai hasil dia mengembalikan puisi itu ke tempatnya. Beberapa hari kemudian, seorang dari museum datang dan menyampaikan kalau novel Jiwo laris manis dan Jiwo juga memiliki sebuah puisi berjudul Hyung yang sangat indah dan menang rekor puisi terbaik tahun ini. Kakek kaget mendengar perkataan orang itu. Setelah itu kakek menuju toko buku dan mencari kumpulan buku puisi cetakan terbaru. Dan benar, puisi ciptaannya diklaim oleh Jiwo. Dia sangat kecewa pada Jiwo. Jiwo meminta maaf atas apa yang telah dia lakukan. Di sana Jiwo juga sempat berdalih kalau puisi itu terlalu indah untuk disimpan. Lalu dia mencoba mempublikasikan puisi itu tapi dengan namanya. Mendengar pembelaan Jiwo, kakek hampir saja memukul Jiwo. Namun di sana Hyung datang. Beberapa hari kemudian, Hyung berdiri di depan rumah Jiwo. Di sana dia berterima kasih pada Jiwo karena telah membuat puisi yang indah tentang dirinya. Dia sangat menyukai puisi yang dibuat Jiwo itu. Karena disanjung dan dipuji Hyung, Jiwo terbawa suasana dan mencium Hyung. Hyung pun menyambut ciuman itu karena dia merasa Jiwo menyukainya dari puisi yang dibuat tentangnya. Beberapa bulan kemudian, Jiwo menerima penghargaan atas puisi terbaiknya. Si kakek yang tahu kalau puisi itu adalah ciptaannya, hanya diam duduk menyaksikan kebohongan Jiwo. Hyung jarang datang lagi ke rumah kakek. Kakek kini sendiri. Dia selalu membayangkan kehadiran Hyung di hadapannya. Sampai pada saat dia berulang tahun, Hyung datang dan membawakannya hadiah dan kue ulang tahun kakek. Jiwo datang dengan wajah tertunduk. Dia datang membawa hadiah untuk kakek. Setelah itu dia segera pergi. Namun kakek yang memaafkannya memanggilnya untuk merayakan ulang tahun bersama. Di sana mereka bertiga minum dan makan. Jiwo ingin minum banyak karena senang kakek memaafkannya saat itu.
Kakek pamit untuk beristirahat dan meminta Hyung untuk pulang. Sebelum pulang, Hyung mengantar kakek ke kamarnya. Di sana kakek yang kangen pada Hyung memeluk gadis itu. Hyung yang tahu perasaan kakek membalas kakek dengan mengecup kening kakek, lalu dia keluar kamar. Hyung tidak pulang. Dia ke tempat kerja kakek menemui Jiwo. Kakek yang mendengar ada suara Hyung segera bangun dari tempat tidurnya dan mengecek suara itu. Dia melihat sepatu Hyung masih ada dan dia segera ke ruang kerjanya. Betapa hancur hatinya melihat gadis yang dia taksir sedang enak-enak dengan murid terdekatnya. Kakek yang hatinya hancur duduk di mobilnya. Dari kegelapan malam dia melihat Hyung berjalan sempoyongan untuk pulang. Setelah itu kakek memperbaiki mobilnya di tengah malam yang dingin. Pagi harinya, Jiwo yang akan pulang mendapati ban mobilnya kempes. Di sana dia memutuskan untuk memakai mobil kakek. Saat dalam perjalanan, mobil itu oleng dan tak terkendali, membuat Jiwo harus menabrak pohon. Saat di bengkel, si montir berkata ada orang yang sengaja ingin membuat mobil itu celaka. Mobil itu sudah beres diperbaiki dan Jiwo segera pergi ke rumah kakek dengan penuh amarah karena tahu kakek berniat membunuhnya. Jiwo hendak meminta penjelasan kakek, namun Jiwo yang emosi harus tewas karena kecelakaan yang menimpanya saat itu. Beberapa bulan kemudian, Hyung mengambil jurusan sastra untuk pendidikannya. Di sana dia melihat kembali puisi yang diciptakan Jiwo untuknya. Namun dia merasa ada kejanggalan dalam kata-kata puisi itu. Dan dia sadar bukan Jiwo yang membuat puisi itu melainkan kakek. Hyung memutuskan menemui kakek. Hyung yang masuk di rumah kakek sangat sedih melihat kondisi rumah yang tidak terawat. Di sana dia juga mendapati kakek hanya tertidur menghadap jendela. Hyung meminta maaf pada kakek karena selama ini dia tidak tahu kalau puisi itu ciptaan kakek. Malah dia menganggap Jiwo pencipta puisi indah tentangnya itu. Olehnya, dia rela merelakan keperawanannya pada Jiwo yang dia anggap mencintai dirinya dengan tulus dan lembut seperti isi puisi itu. Jikalau dia tahu kakeklah yang membuat puisi indah itu, mungkin dia bisa menerima kakek sebagai kekasihnya saat itu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share video seru dari channel ini. Selamat nonton film.